Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Selamat malam, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kejadian yang kita maksud ini dulur-dulur merupakan kejadian bentrokan antara PSWTM dengan PSHT. Di mana kronologi singkatnya ada dulur-dulur kita dari PSWTM ini yang mengikuti sebuah acara. Dan sepulang dari acara tersebut, mereka terlibat bentrokan dengan warga persaudaraan Setiati Teratai. Yang awal mula permasalahannya disebabkan karena adanya perusakan banner dari dulur-dulur Setiati asal Bulu Sekar. Jadi di sini kita tidak menyebutkan ya dulur-dulur bahwa pelakunya ini dari pihak PSWTM. Yang jelas informasi yang kita dapat adanya dulur-dulur SHT ini tidak terima karena banner SHT-nya ini dirusak. Entah ini dirusak oleh oknum yang mencoba membenturkan SHT dengan PSWTM. Yang jelas ini adalah perbuatan oknum yang mencoba mengadu domba kita. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan ini dulur-dulur, di sini Banef telah menyampaikan di video Bima ANF. Di sini Banef tidak memaksa dulur-dulur semua untuk pendapat dengan saya, karena benar menurut saya belum tentu benar menurut dulur-dulur semua. Karena itu saya selalu mempersilahkan kepada dulur-dulur semua untuk menyampaikan opini-opini dulur-dulur semua di kolom komentar, sehingga pembahasan kita ini melalui versi saya dan versi dulur-dulur semua, orang awam atau orang-orang yang menonton video ini bisa menyimpulkan dengan opini mereka pribadi. Jadi di sini saya akan menanggapi dengan opini saya pribadi ya dulur-dulur, dengan tanggapan saya pribadi mengenai permasalahan ini. Orang yang sudah mengetahui kondisi PSWTM dan PSHT di Kota Madiun ini sebenarnya tidak akan kaget dengan kondisi seperti ini dulur-dulur. Hal semacam ini memang terjadi karena disebabkan adanya pengaruh minuman keras yang membuat pola pikir dari dulur-dulur kita ini, entah dari PSHT maupun PSWTM ini pasti hilang kesadaran. Yang padahal dalam keseharian ini PSHT dan PSWTM ini sudah tidak ada masalah dulur-dulur, dari para petingginya sampai dulur-dulur kita arus bawah. Tapi kalau sudah acara-acara tertentu ya kan, entah itu acaranya PSHT maupun acaranya PSWTM, dan di situ sudah diterjang oleh minuman keras, ini mau dari pihak PSHT maupun pihak PSWTM pun pasti akan melakukan hal yang di sini di luar kesadaran mereka, yang secara otomatis akan membenturkan saudara-saudaranya yang tidak tahu permasalahannya terlibat dari permasalahan yang mereka ciptakan. Padahal mereka tadinya tidak tahu permasalahannya, tapi ya karena membela saudara-saudaranya ini, saya kira dulur-dulurku pasti bisa menyikapi dengan bijak mengenai permasalahan ini. Kalau yang dari luar Kota Madiun ya pasti akan menanggapi secara frontal ya kan, wah ini tadi salahnya ini, yang padahal sebenarnya podo wae dulur-dulur, sama saja. Dari pihak PSHT pun ada acara terkadang juga terjadi seperti itu, dari PSWTM pun apabila ada acara juga terjadi seperti itu. Jadi bagaimana ya, seakan-akan tawuran antara PSHT dan PSWTM ini sudah mendarah daging di Kota Madiun. Ya bukanlah hal yang seharusnya dibenarkan ya dulur-dulur, tapi ya bagaimana, namanya anak-anak muda ini kan sulit untuk dihimbau. Dan dari kejadian ini seperti biasanya, kalau misalnya permasalahan di wilayah X Karisidenan Madiun ya, ini Bapak Asuh pasti akan turun langsung untuk mengimbau saudara-saudara seasuhannya ini. Karena skalanya masih dalam jangkauan ya dulur-dulur ya, berbeda dengan SHT yang anggotanya ini sudah jumlahnya sudah luar biasa banyaknya. Bahkan memang untuk proses pengesahannya ini atau perekrutannya ini tidak langsung dengan ketua umum seperti apa yang dilakukan oleh PSWTM. Jadi bukanlah hal yang harus kita banding-bandingkan. Seharusnya PSHT seperti PSWTM ini ketuanya langsung menghimbau adik-adiknya. Kalau di PSHT itu skalanya besar dulur-dulur. Kita semua ini menjadi seorang warga persaudaraan Setiati Teratai, tidak semuanya dikejar langsung oleh ketua umum. Jadi masing-masing pengurus itu diberikan hak ya, selama mereka masih memenuhi ADART. Jadi kesimpulan dari video ini dulur-dulur, menyikapi permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh upin-ipin
Madiun ini ya kan. Bukan berarti kita harus masa bodoh atau tidak peduli ya, tapi setidaknya kita jangan ikut terprovokasi. Kita yang damai-damai ini tidak ikut terprovokasi, ikut membenarkan organisasi kita. Karena ya tadi dulur-dulur, podo sama saja. Mau kegiatan PSAT maupun kegiatan PSAW, ini pasti akan ada oknumnya. Ya seperti itu, sejak dulu seperti itu. Ya perlahan kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan fase seperti itu ya, kefanatikan seperti itu, kita harus mengedukasi adik-adik kita bahwa hal tersebut tidaklah dibenarkan. Ya minimal kita sebagai orang-orang yang pernah terjebak di fase seperti itu, kita jangan sampai terprovokasi, kita jangan ikut-ikutan. Ya kita tetap bertukar pikiran dengan dulu-dulu PSAWTM, termasuk saya sendiri ya. Menyikapi permasalahan itu ya saya tetap bersounding dengan dulu-dulu PSAWTM juga. Salur biasa cah cilik-cilik cah nom-nom ya kan, jarno ae. Kita yang di sini mungkin yang perantau ya kan, atau orang-orang yang udah umur lah ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Benis jarno sesuai ngopi nah ya kan, ngopi bareng. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video tebal dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.